Itu pasti ya, kalau kita memang istri-istri kita itu, Bu Memes, perhatian. Iya. Di rumah dikasih sarapan, ke sekolah membawa bekal. Jadi untuk makan siang juga udah disiapkan. Lamun keur eling. Kilas balik aja deh. Kilas balik dari Balik nih, mau balik. Ini mah cewek-cewek Pak suka kayak gitu. Ih. Enggak, cowok juga ada. Oh, ada sama, kayak gitu. iya. Cowok Enggak enggak, tapi cewek, bapak-bapak di sini mah enggak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Jadi enggak. gimana kitanya? Enggak semuanya enggak dimasukin ke hati, Pak. Tara Ya. babarian abdi. Tara babarian. Babari lapar bae. Alhamdulillah. Berarti kita sama Pak Asep, kita sama-sama satu SMA satu. Ya. Satu, ya. Ih, ternyata kita juga satu alma mater loh. Apa coba? coba? Kita dari lulusan. Tapi ketika masuk ke perguruan tinggi, alhamdulillah gitu. Sudah ada lah seperti itu dan memang harus digeluti. Gitu. Iya, betul. Belum tahu enaknya geluti, belum tahu enaknya geluti, belum tahu enaknya geluti, belum tahu enaknya geluti, belum tahu enaknya geluti. Kalau dari saya mungkin aliran kiri ya, jangan pernah tepat waktu. Jadi kalau Waduh. misalnya tepat waktu itu pasti akan terlambat. Kedal Carita, nyaritakeun sagala rupa aya di Kedal Carita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu lagi dengan saya Memes Mesari di acara KC Kedal Carita SMA Negeri 1 Luragung. Kali ini saya mau ngobrol aja, mau berbincang dengan guru-guru guru-guru SMA Negeri 1 Luragung ya. Siapa yang di sini belajar keajar gitu ya, sama ada Bapak Ian, ada Bapak Yopi, dan ada Bapak Asep. Dadah dulu. Hai. Iya, ngobrol ya semuanya ya. Iya. Gimana? Udah pada sarapan belum ini teh? Itu pasti ya, kalau kita memang istri-istri kita itu, Bu Memes, perhatian. Iya. Di rumah dikasih sarapan, ke sekolah membawa bekal. Jadi untuk makan siang juga udah disiapkan. Lamun keur eling. Lamun keur eling, aduh ya Allah. Berarti udah pada sarapan ya, Pak Asep? Udah. Ya alhamdulillah. Sudah Berarti semua. alhamdulillah berarti nanti nggak ada konsumsi nggak apa-apa ya, karena udah pada sarapan juga. Ya alhamdulillah. Mau ngobrol dong tentang apa ya, kilas balik aja deh. Kilas balik dari Balik nih, mau balik. Kilas balik dari Pak Ian, Pak Yopi, dan Pak Asep. Dilihat-lihat sebelum saya bertanya, saya terawang dulu nih. Segi usia sensitif gak ya? Kalau sebenarnya usia tidak perlu ditanyakan juga, sudah terlihat. Tapi itu bisa belum ketebak juga. Kalau dari uban kita ya yang paling ketebak. Tapi kalau dari wajah nggak tahu nih, Pak Asep kayaknya. Soalnya kadang ya kalau misalkan mau nanya, kalau saya sebagai perempuan ya mau nanya tentang berat badan, ya nggak, kemudian usia, kayak itu pada pasti gitu. Tapi nggak boleh nih nanya-nanya usia. Boleh. Di terawang dari kacamata saya terlihat bahwa Makasih. Pak Asep Juara. ini kru pada ketawa-ketawa udah nebak nih mau kira-kira usianya berapa ya. Mau nanya dulu sama kru, kira-kira berapa ya usia ya? Usia berapa, Dar? 17, Bu. 17. Itu mah terlalu bohong, kelihatan banget tuh kalau 17. Nah, enggak. Sekitar, kalau Pak Asep dulu ya. Tapi janji dulu dong kalau betul dapat hadiah enggak? Ya. Siap. Boleh. Pokoknya Siap. Pak Asep di bawah 50, kita di atas 40. Jadi usia antara 40 sampai 50. Segitu ya. Eh, Iya kali. Iya sekitar 40 kali ada ya? 40. 40. Iya. Iya. Menginjak lebih. 40 lebih beberapa hari. 42. Kalau saya 42 Pak Yopi. Segitu kan? Segitu Pak Ian? 40 pas, sekarang 40. Alhamdulillah ya. Kita itu kesini sudah ada Pak Asep, jadi memang Pak Asep jadi kalau di senioritas ya senioran Pak Asep di sini. Gitu. Ya, jadi
kesini Pak Asep sudah Udah mengajar di udah SMA. mengajar di SMA Negeri 1 Ragunan. Kita dengan Pak Yopi, saya dengan Pak Yopi bareng. Kalau nggak salah dulu itu ada 5 orang ya, 4 orang. 4 orang Yang masuknya bareng kesini. Tahun kesini 2009 itu 4 orang. Siapa aja itu yang seangkatan? Saya, Pak Yopi, Pak Dida, Budian. Budian Budian. udah pindah Jadi ya? tapi Pak Dida sudah mengajar. Pak Asep dengan Pak Dida duluan siapa? Apanya? Mengajar di sini. Ngajar duluan Pak Asep. 2004 di sini. Pak Asep 2004, kita masih mahasiswa. Berarti suhu ini kita ya, suhu kita. Tadi ngomong-ngomong, kata Bu Memes berbicara berat badan atau usia. Sensitif. Kalau menurut saya sih itu apa ya? Gimana kepada kita ya? Iya. Kalau misalkan gini ya, maaf Bu Memes. Iya. Kalau sensitif katanya babarian lah ulah. Memang anak sekarang kan banyak babarian ya. Iya. Kalau lihat kita kasus-kasus di TV tuh, Betul. ada seorang sampai pembunuhan dari hal-hal kecil, misalkan dikatain apa. Memang kita tidak boleh ngata-ngatain orang, tapi saya ke anak saya sendiri menanamkan ulah sok babarian, kan bae batur aya ngomongkeun gitu. Seperti sekarang misalkan Bu Memes ya nanya ke saya, jujur kalau di antara ini mungkin saya paling ini ya, berat badannya 80 sekian lah. Kalau kesinggungan misalkan berat badannya berapa, Pak Yopi nanya gitu. Ketika gitu tinggal ini aja, kita berbaik sangka aja. Pak Yopi nanya ke saya berat badan berapa, jangan tersinggung, tinggal Pak Yopi badannya bagus gimana sih Pak Yopi, jaga pola makan gitu ya. Misalkan tinggal itu usia, misalkan jangan sakit hati ketika saya dibilang lebih tua dari Pak Yopi padahal usianya tadi beda 2 tahunan ya, 2 tahun 3 tahun. Tinggal gini aja, Pak Yopi ini wajahnya cerah terus, gimana sih? Oh saya mah sering olahraga, oh saya ngikutin. Jadi jangan babarian lah. Iya gitu. betul. Iya ya. Ini mah cewek-cewek Pak suka kayak gitu. Enggak, cowok juga ada. Oh ada kayak gitu? Iya. Cowok enggak, tapi cewek, bapak-bapak di sini mah enggak ya? Alhamdulillah enggak. Jadi gimana kitanya? Tapi perlu dicatat kalau bapak-bapak di sini tuh orangnya nggak mudah kesinggung. Pernah tuh abdi pundungan Tara. Nggak semuanya nggak dimasukin ke hati Pak. Tara ya. Babarian abdi. Tara babarian. Babari lapar bae. Itu dibekelan ya. Oke, kalau misalkan tadi katanya kata Pak Ian nggak boleh kesinggung, oke berarti kita bebas nanya apa aja. Boleh gitu. lah. Judulnya juga kilas balik ya. Umurnya di atas 40, di bawah 50 katanya kayak gitu ya. Ini teh orang-orang mana ya? Tinggalnya pada di mana ini teh? Bapak-bapak ini teh? Kalau saya aslinya daerah Cilimus. Cilimus. Daerah Cilimus itu daerah Kuningan Kalean. Utara ya, Iya. Utara. Jadi ketika ke Luragung ya cukup jauh lah, Cukup lumayan jauh. lah gitu. Gitu alhamdulillah, Iya. tapi dijalani saja. Dijalani, iya. Sudah 15 tahun berarti ya. 15 Saya mengabdi tahun. di SMA Negeri 1 Ragung 15 tahun ya, seperti itulah. Iya. Banyak lika-liku di SMA Negeri 1 Ragung. Ya, nanti kita cerita ya. Siap. Lika-likunya. Pak Sep. Ya, gitu. Pak Sep, iya gitu ya. Pak Sep orang mana sih? Tinggalnya di mana? Di Kuningan. Di Kuningan. Kecamatan Kuningan. Kecamatan Kuningan. Kabupaten Kuningan. Iya. Bedanya saya dengan Pak Asep, kalau Pak Asep kan aslinya dari sini. Oh iya. Iya, aslinya dari Cirahayu, Dari Cirahayu. satu desa sama Iya. sekolah. Terus sekarang domisili ya benar. Domisili Kalau ya. ini domisili bukan asal. Iya, Tadi domisili. domisilinya. Domisilinya Di Kuningan Kuningan. sekarang, menjauh. Menjauh. Kalau saya justru dari jauh, dari Cibingbin ya. Mungkin jarak Cibingbin sama Cilimus sama ya, Imbang lah, dari sini imbang lah, hampir imbang. Tapi saya mendekat. Kalau sekarang domisilinya paling dekat Paling ke sekolah, dekat, cuma oke, alhamdulillah. kurang dari 5 menit. Iya, pantasan berangkat suka pagi banget ya Pak ya. Kalau berangkatnya masih sama, mungkin sama ya. Ya. Tapi datang ke sekolahnya Lebih, beda. iya betul. Ya saya Karena jarak jauh. Pak Ian 5 menit. Pak Ian 5 menit, oke. Nih, ngomong-ngomong karena Pak Ian dari jauh, dari Cibingbin, Pak Yopi dari Cilimus, ini teh dulunya sekolahnya pada di mana sih? SMA dulu deh, SMA. Dulu SMA-nya pada di mana? Pak Ian Cibingbin berarti SMA Cibingbin? Enggak. Kita dulu Kita? dekatan ya dengan Pak Yopi. Pak Yopi SMA 1, saya SMA 3. Iya, SMA 1 dengan SMA 3. Pak Asma karena di sini alumni berarti. Iya, begitu.
Iya. Oke, berarti Pak Asep mah alumni SMA Negeri 1 Iya, Luragung. Bu Memes juga SMA 3 kan? SMA 3, kita satu Iya, alumni satu ya. alumni, satu alma mater ya. Ternyata kita juga ada yang sama kayaknya satu alma mater. Berarti kita sama Pak Asep, kita sama-sama satu SMA satu. Iya. Satu, ya. Ih, ternyata kita juga satu alma mater loh. Apa coba? coba? Kita dari lulusan UPI Iya. ya, dari UPI. Iya. Tapi ya kalian udah Masuk aneh. UPI, Kalian masuk masuk UPI, keluar UPI. 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 Ini Masuk IKIP. masuk IKIP keluar UPI. Dari Pak Asep masuk IKIP 96. 96. 96. 96 saya baru SMP, masuk SMP. Iya. Oh, udah itu Jauh ya? tua banget ya. Enggak, Iya. lebih ke suhu gitu ya. Suhu dalam segala bidang. Oke, tadi katanya SMA-nya udah tahu, kemudian apa namanya? Kuliahnya juga ternyata rata-rata semuanya di UPI. Ya kalau di sini mungkin 70% ya dari UPI ya. Iya. Nggak Berarti saya Pak mau- Ian dulu di UPI jurusannya Bahasa bahasa Sunda. Sekarang pun mengampu pelajaran Bahasa bahasa Sunda, Sunda. Sama kan suka ada yang beda Beda. gitu, tapi sama ya. Kalau Pak Yopi Fisika, pendidikan fisika. sama. Betul. Beda fisika. Sama, Pak Asep Pendidikan akuntansi. pendidikan. Nggak ada yang nanya, aku mau jawab. Aku sosiologi ya. Nggak ada yang nanya karena aku jawab sendiri. Aku sosiologi UPI gitu sama. Ngomong-ngomong itu pelajaran ada yang Sunda, ada yang fisika ya. Kalau ngobrol-ngobrol ya semua siswa kan pasti ada yang mahir dalam bidangnya masing-masing, begitu ya. Betul. Apalagi fisika. Siapa di sini yang suka fisika? Suka nggak fisika? Tuh, pada senyum Pak Yopi ya. Tapi Pak Yopi ketika mendapatkan katanya yang fisika punten agak susah gitu ya. Suatu kebanggaan ketika ada alumni yang masuk jurusan fisika, ternyata bangga gitu. Loh kok ada gitu Kok ya? ada ya? Kita menetaskan telur gitu Iya, kan, betul. sampai ada, alhamdulillah gitu kan, ada ternyata anak didik kami bisa sepaham lah gitu dengan kami. Iya. Walaupun sebelumnya ketika saya ngajar itu tidak pernah terungkap, Pak saya pengen jurusan fisika ngajarnya karena gini. Tapi ketika masuk ke perguruan tinggi, alhamdulillah gitu sudah ada lah seperti itu, dan memang harus digeluti. Iya betul. Belum tahu enaknya geluti. Belum tahu enaknya, belum tahu enaknya, belum tahu enaknya, belum tahu enaknya. Belum tahu enaknya belajar fisika yang menyenangkan itu Iya, seperti apa. betul. Nah Gitu. ngomong-ngomong tadi ya, kita mau ngobrol mengalir aja ya. Tadi katanya ada siswa yang ketika belajar mah kayak nggak ada minatan tuh Iya, buat belajar, betul. buat ke Jurusan ke tertentu. jurusan Betul. fisika gitu. Ngobrol-ngobrol, ini kita nih ngobrol kita, bukan hostnya ini mah kita ngobrol aja ya. Dulu pernah nggak sih tersirat pengen jadi guru? Ya, itu. Ya, itu. Iya. Kita juga Pernah nggak tersirat sama sekali jadi nggak ada guru? niatan jadi guru. Oh, gitu. Kalau saya ngomong bahasa Indonesia canggung nggak boleh mas. Nggak Biasa apa-apa. ngajar ku Sunda Bae sih. Ah, Ya, teu naon. teu aya niatan lah, teu aya niatan kami jadi guru lah. Ya, alhamdulillah tapi ditakdirkan jadi Iya. guru, aya kesempatan jadi guru walaupun nggak ada niatan, tapi sekarang ambil jadi guru yang tadinya sama sekali tidak terpikir, tapi sekarang saya merasa alhamdulillah dengan jadi guru ya banyak yang saya rasakan keberkahan, meskipun orang tua bukan guru semua. Bukan guru semua. Alhamdulillah. Pedagang, semuanya pedagang. Iya. Kami juga, saya juga sendiri bukan dari keluarga Keluarga guru gitu guru. kan, bukan bapak petani, ibu wirausaha gitu kan, tapi alhamdulillah gitu keluarga anak-anaknya itu jadi guru semua alhamdulillah. Iya. Oh guru semua. Guru berapa saudara? Berarti 3 bersaudara. 3 bersaudara. Tapi waktu SMA-nya tersirat gitu pengen Waktu jadi SMA guru. kelas Apalagi 1 fisika, ditanya, apalagi fisika, waktu ya. SMA kelas 1 itu ditanya sama guru, sama orang tua, mau kuliah kemana? Baru kelas 1 tuh, mau kuliah kemana? Fisika, wah Wih. keren kan gitu kan. Tapi ketika dulu kan ada NEM ya, Iya. ada NEM, mungkin sekarang nggak ada NEM. Dulu NEM fisika itu ternyata paling kecil gitu. Nah, kenapa pengen jadi fisika gitu? Saya pengen merubah nilai di ijazah itu, tapi bukan di TIPEK gitu kan. Tapi saya harus menggeluti. Kenapa? Karena merubahnya sesuatu itu harus kita dalami gitu. Iya. Jadi makanya saya masuk ke jurusan fisika. Berarti kalau Pak Yopi mah udah dari kelas 1 SMA teh Udah ada niatan. Udah ada niatan kayak udah Nih, kepikiran. Beda lagi kalau saya mah, sama sekali untuk kuliah pun sepertinya
tidak ada niatan karena gitu. ya kalau berpikir ya kalau mungkin Pak Yopi walaupun petani orang tuanya ya petani makmur ya. Kalau saya kira-kira nggak mungkin lah orang tua bisa menguliahkan gitu ya. Hanya pedagang kecil nggak mungkin bisa kuliah, jadi tidak ada niatan untuk kuliah tapi ternyata bisa kuliah. Bu Memes tahu ya Pak Haji Emon dulu keajar sama Pak Haji Emon di SMA 3? Enggak. Oh ya jauh generasi ya. Dulu tuh ada yang aduh ya Allah dengan Pak Haji Emon dulu ketika dulu mahnya meren bantongor siga gitulah baru teh sampai nyumpahin saya gitu ya. Ketika itu Pak Haji Emon mengajar ke kelas siga ieu lah abdi di pengker teh ngampar sama boboleran. Kayak anak-anak sekarang. Kayak anak-anak sekarang. Bener ya. kayak anak sekarang. Jadi Pak Emon itu sampai nyumpahin gini. Iya, didoakeun sia jadi guru. Kumaha engke karasana jadi guru. Dulu tuh gini berpikir, ada orang mau mulai jadi guru gitu. Iya. Tapi alhamdulillah berarti itu Sumpah tapi ya itu jadi harus kita jadi berpengalaman ya kalau ngatain ke anak itu Anaknya jadi yang bagus-bagus. Betul. Ya, Iya, jangan betul, sampai belebuk sih mah itu baik itu bisa diajar lah gitu. Jadi Pinter. anak-anak sekarang ini teh gara-gara Pak Ian. Kita ke bawah-bawah. Ih, tadi Pak Ian udah cerita katanya. Alhamdulillah berarti kalau lihat kilas balik Pak Ian tuh survive gitu ya. Dari yang biasa aja kemudian sekarang wah gajinya udah berapa digit gitu ya. Wow, ternyata selain guru dia juga konten kreator guys ya. Uangnya banyak dari konten kreator. Kalau bicara soal gaji ya yakin saya mah kalau semuanya mengandalkan gaji jadi guru itu tidak bakal kaya. Tidak bakal kaya walaupun tadi berapa digit gitu ya katanya. Kalau untuk kebutuhan hidup ya alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah kita cukup bisa dengan yang lain. Tapi kalau untuk kaya jadi guru tidak akan mungkin karena ya gaji udah bisa kehitung. Ya kalau memang pun pengen punya lebih ya harus ada usaha lebih gitu. Dari bentuk lain selain dari guru gitu ya. Bisa ya walaupun tidak kita bisa orang istri atau apa yang usahanya bisa lah. Iya, betul. Kalau Pak Asep kan istrinya bekerja juga, jadi guru juga. Pak Tapi Yopi ngomong-ngomong Pak Asep nih, jadi guru. dulunya sekarang jadi guru ekonomi. Dulu pernah tersirat gak mau jadi guru? Iya. Apa guru ekonomi? Iya, ini ceritanya kelas 3 pada saat itu masih ingat sampai sekarang. Ini sama seperti tim nih kemarin ditanya. Jadi ceritanya pada waktu itu almarhum Pak Haji Trisno ini semuanya kenal Pak Haji Trisno, guru favorit sepanjang masa. Iya betul. Dia nanya, dia menceritakan dulu katanya gaji guru kecil. Siapa yang mau jadi guru? Ya. Kebetulan pada saat itu tidak ada yang ngacung ya, tidak ada yang ngasih pendapat karena saya orangnya isengis ya namanya. Isengis, saya ngacung gitu. Saya Pak, dan sampai sekarang menjadi guru. Itu mungkin kemudian ya karena memang orang tua semuanya juga Guru juga, oh berarti orang tua ibu ada basic ada basic ya. dan pemilihan ke UPI juga ya karena kita nurut orang tua ya. Memang iya. Selayaknya kita nurut ke orang tua dan alhamdulillah sampai sekarang selalu bersyukur nurut ke orang tua karena pekerjaan yang diridhoi bukan diridhoi, yang paling berkah itu katanya guru. Oh, gitu. Jadi alhamdulillah. Jadi keinget ya. Ingat Ini mungkin siapa? bukan maksudnya jadi keinget tentang kondisi siswa sekarang gitu. Sebenarnya salah satu senangnya podcast tuh kalau saya mah banyak cerita juga, jadi senang aja punya hal-hal baru kayak gitu. Nah ternyata yang Pak Asep kan tadinya orang tuanya guru juga, terus kemudian dianjurkan mungkin sama orang tuanya ya udah ke UPI aja dan sebagainya. Berarti sebenarnya Pak Asep itu punya privilege, kemudian dia memanfaatkan privilege tersebut dengan baik seperti itu. Nah melihat kondisi nih siswa-siswi sekarang, bagaimana pandangan bapak-bapak di sini? Siapa? Yopi boleh. Terkait dengan sekarang karena memang zamannya juga sudah berbeda ya. Iya. Dulu nggak ada cita-cita menjadi YouTuber karena nggak ada YouTuber. Tapi sekarang banyak sekali hal-hal yang bisa menjadikan cuan. Gitu Iya. kan. Apakah jadi konten kreator, kemudian ataupun misalkan jadi gamers, ya kan? Walaupun sekarang semua siswa pasti punya games. Iya. Coba dicek aja di smartphone-nya itu pasti ada game semua.
bahkan 1 ataupun 2 gitu kan. Silahkan kalau mau jadi gamers ya gamers yang benar gitu kan, gamers yang bisa mencari cuan gitu kan. Jangan gamers tapi yang menghilangkan cuannya gitu kan, menghilangkan cuannya. Jadi sekarang banyak sekali faktor-faktor yang seperti itu. Kalau mau berwirausaha dengan mudah sekarang, tidak punya toko tapi bisa buka marketplace gitu kan, bisa seperti itu. Jadi banyak sekali hal-hal yang memang sekarang yang kira-kira banyak mencari cuan, banyak sekali gitu. Betul. Walaupun memang sekarang gini, kemarin saya ngobrol sama fotografer yang profesional, sekarang fotografer profesional itu sudah berkurang. Yang pernah ke sini bukan? Bukan. Bukan. Jadi kenapa yang berkurang? Kenapa? Karena dulu fotografer yang kemarin itu, yang dulu itu, ketika memotret harus dicetak. Iya kan, harus dicetak gitu kan. Nah sekarang fotografer yang seperti itu tidak diinginkan di zaman sekarang. Yang diinginkan sekarang itu adalah fotografer yang bisa diupload ke media sosial. Jadi mintanya file ya kan, gitu kan, konsepnya yang bagus dan yang lain. Maka bermunculanlah fotografer yang dari kalangan muda gitu kan, yang dengan cukup bisa ngegelan zaman lah, ngegelan zaman seperti itu. Jadi memang susah seperti itu. Jadi tapi iya Pak Yopi, sok aya nu salah harti teh model lainnya ya. Misalkan anak ada orang mah resepna karena fotografer mendeluti nyateh bidang ieu berarti nya fotografer jeung segala rupana, tapi pelajaran yang lain dikesampingkan dan sebagainya. Ulah kamalinaan, ulah terbuai. Jadi tetap jadi fotografer, pengetahuan yang lain harus. Jadi pesepak bola pengetahuan yang lain harus. Jadi YouTuber pengetahuan yang lain harus. Jadi bagusnya seperti itu. Jadi ulah sampai cenah orang mah resepna kana musik padu diajar musik tapi pengetahuan agama, pengetahuan segala rupanya diabaikan. Jadi ya mun tiasa mah jalan mah cek bahasa Sunda mah kudu masagi. Mau ngomong kayak gitu kayak segala bisa sekolah kita gitu, masagi segala bisa. Masagi ya, bukan bulut ya. Sama awe atuh bulut. Ya memang harese jadi masagi mah masagi itu segi 4 ya tah. Aya anu tadi profesionalna naon tapi di hal lain kudu gitu. Iya betul. Model guru yakin lah minimal guru mah untuk ahli ge sarwa apalah saeutik ulah nepi ka ayeuna kan guru ge harus kita jangan sampai tertinggal membaca kan sekarang apalagi banyak digital. Jadi walaupun saya guru bahasa Sunda ya diajar nu sanes kan matematika naonnya ulah bodoh-bodoh teuing teu masa kakalian bae gitu teu tiasa gitu. Jadi intinya mah kalau di sekolah mah Pak Ian teh guru bahasa Sunda, kalau di rumah mah guru segala rupa. Buat anak-anak kayak gitu ya gitu ya. Jadi mungkin kita sebagai guru kesimpulannya harus kayak mengikuti perkembangan ya mungkin zaman kita waktu mi bapak ka zaman tapi ulah kapalikeun ku zaman. Jadi orang kudu bisa ngigelan. Iya betul ngerti Pak ngerti Pak ya, mengikuti perkembangan zaman tapi gak boleh terbawa oleh arus gitu ya. Tahu Bapak melawan arus jangan melawan arus ya, karena hanya ikan salmon saja yang bisa melawan arus. Sangat mahal karena perjuangannya hidupnya berat. Iya. Bung Memes berat. Itu sensitif ya, jangan. Enggak, aku mah enggak apa-apa. Alhamdulillah kata Pak Ian enggak boleh sensitif. Oke, catet. Jadi closing nih untuk terakhir untuk pesan-pesan buat kaula muda SMA Negeri 1 Luragung atau yang di luarnya boleh untuk kedepannya. Kalau misalkan gak kayak kita, nggak punya cita-cita zaman dulunya, kayak gitu, gimana nih buat dari bapak-bapak di sini? Lamun dicarioskeun abdi alhamdulillah kalebet ayeuna diberkahi keberuntungan tidak punya cita-cita dan sepertinya beruntung jadi guru. Ya, alhamdulillah ya sekarang yang lain mungkin ASN sudah ASN, kita masa kerja udah 15 tahun, tapi keberuntungan itu tidak setiap orang miliki. Yang mudah-mudahan ke depan juga ya memang dalam Al-Qur'an juga itu yang masuk surga itu yang bukan ahli ibadah tapi orang yang beruntung. Jarang untung teh. Jadi ulah ngandalkeun keberuntungan teh. Tapi harus ada
Iya. upaya gitu. Jadi ayeuna mah kieu Bu Memes abdi kapungkur kan kitu. Teu aya cita-cita naon baluweng gitu. Ayeuna keur ngemayar eta teh ka budak sok mamatahan sok ti ayeuna. Cita-cita hayang nyawa kudu disiapkeun gitu. Betul. Kudu disiapkeun. Garis bawahi ya, takutnya tuh kayak udah nonton Pak Ian, oh closingnya berarti gak punya Nah, cita-cita juga. kudu disiapkeun. Harus dipersiapkan gitu. Jangan sampai Iya. Pak Ian juga dulu gak punya cita-cita sukses Betul, gitu. betul. Semuanya harus dipersiapkan. Ya. Kita nggak tahu ya dulu emang Pak Ian gak punya cita-cita, Ya, tapi lamun dibilang usahanya nggak sukses, tahu. teu acan sukses mah kumaha ieu nah. Urang indikator Indikator naon gitu nya sukses kan tiap beda-beda. orang beda-beda, Tiap ya. orang melihat sukses tante. Iya, betul, Pak. Abdi ngerasa jauh kana sukses mah tuh Memes. Gitu. Mie Ya, tapi lamun urang kumaha tunggul, kumahana enggak. Betul. yang sukses mah mie Pak ya. Dari Bapak Asep Mie dulu. sukses. Mie sukses. Ih, iklan kita di endorse. Oke. Pada intinya tadi sudah, jadi yang jelas Nurutan kita bae bahasa mah ya. harus menyayangi orang tua. Iya. Bersyukur kalian masih punya orang tua. Saya udah nggak. Orang tua itu bukan hanya orang tua kandung ya. Iya. Tadi. Harus Kabur kan bahasa bersyukur. besaminya tadi. Iya. Kemudian ya nurut nasihatnya. Sampai sekarang nggak ada anjuran orang tua yang saya rasakan sampai sekarang itu salah. Semuanya alhamdulillah benar. Alhamdulillah benar ya. Bersyukurlah masih punya orang tua. Kalian yang masih punya sayangi orang tua. Kemudian nurut nasihatnya. Insya Allah berkah bagi kehidupan kita. Amin ya Allah. Pak Asep tadi nasihat na bahasa Indonesia ya. Nasihat kena Sunda kenal sih. Kan ya sanes sanguhat. Nasi kan sanguhat. Piwuruk ya. Tadi kata Pak Asep harus mendengar kata orang tua. Orang tua. Kalau misalkan ada yang ngomong, ibu aku mah udah nggak punya orang tua, kata Pak Ian, diluruskan lagi orang tua teh nggak harus orang tua kandung. Guru pun di sekolah sebagai orang tua bisa seperti itu, bisa paman, bisa apa seperti itu ya. Kemudian karena menurut ibu baik kata Pak Asep, gak ada orang tua yang ingin anaknya guru celaka gitu, sama guru pun nggak akan ada yang ingin anaknya muridnya celaka seperti itu. Terakhir Pak Yopi. Kalau dari saya mungkin aliran kiri ya, jangan pernah tepat waktu. Jadi kalau Waduh. misalnya tepat waktu itu pasti akan terlambat. Misalkan kita mau lari nih, lomba larinya jam 6. Kita jam 6 datang. Kira-kira ketika jam 6 datang ke tempat itu, kita posisinya ada di depan enggak? Tidak mungkin, pasti di belakang. Karena yang di depan itu datangnya sebelum jam 6. Awal waktu berarti. Nah, berarti jangan tepat waktu. Awal. Apapun gitu kan. Tapi datanglah sebelum waktunya. Sebelum waktu. Sholat Iya kan? bagus di awal. Iya kan? Iya. Jadi datanglah sebelum waktunya. Jadi ketika nanti ada lomba jam 6, jangan jam 6 datangnya. Jangan tepat waktu. Tapi jam 5 datangnya. Nah, itu ya. Jadi Siap-siap. janganlah tepat waktu. Walaupun memang konsepnya berbeda ya waktu itu konsepnya. Kemudian yang kedua, sekolah itu jadikan ajang kedewasaan. Ajang kedua. Ya, dewasa itu bukan berarti umurnya yang tua, bukan badannya yang besar. Iya. Seperti itu. Paling gitu ada dua poin. Sekolah ajang kedewasaan dan kayak apa ya kata-katanya, bukan jangan tepat waktu tapi awal waktu. Oke. Yo, iya, hadis Nabi kan makanlah sebelum Lapar. lapar. Berhentilah sebelum kenyang. kenyang. Oke, terima Sok, kasih. aduh jadi sejak kita gara-gara salah ya. Ya Allah, terima kasih bapak-bapak semuanya ya. Tuh kan enak tuh kalau misalkan udah ngobrol kayak gini tuh kayak jangan tepat waktu. Awas, jangan merasa enak dan nyaman. Kita sudah berkeluarga. Ya. Nyengir tuh, krunya nyengir gitu, enggak ya gitu. Oke, terima kasih Pak Ian, Pak Yopi, Pak Asep. Mudah-mudahan next kita bisa kumpul lagi Siap. di podcast ini dengan Siap. topik Tema yang ini. berbeda. Siap. Oke, terima kasih semuanya. Oke, Terima kasih semuanya. ya, oke, saya akhiri podcast hari ini. Semoga bisa bertemu lagi di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Kedal Carita, nyaritakeun sagala rupa aya di Kedal Carita.